Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah waspada kepada orang yang tidak tahu diri ini. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana tema kita waspadalah kepada orang yang tidak tahu diri ini. Jadi saya mengambil tema ini karena intuisi mengatakan banyak orang itu yang lupa kulit ya, kacang lupa kulit gitu, intinya tidak tahu diri. Ya, kita lihat. Ini edukasi juga buat kamu, bukan saya disclaimer, bukan menebar kebencian, tetapi lebih waspada. Jangan sampai sudah terjadi, kamunya tersinggung, kamunya marah, kamunya sakit hati. Tapi sebenarnya sih saya merasakan energinya kamu yang terkoneksi dengan orang ini. Kamu udah tahu. Tetapi seolah-olah kamu tetap di situ. Dan akhirnya ya kamu sakit sendiri. Di sini mempertegas buat kamu ya, supaya untuk bisa lebih memberikan perlindungan kepada dirimu. Ya, oke, di kartu yang sudah keluar di sini ada King of Pentacles, ada The Empress. Jadi semesta mau menyampaikan kepadamu untuk bisa lebih berpikir baru. Ya, terkadang orang yang terlalu baik ya dimanfaatkan. Kita baik boleh ya, dan baik pun dipilih. Pilih orangnya yang tepat. Ya, kita baik tapi kepada orang yang tidak tepat berarti salah. Ya, kebaikan kita itu nggak akan membuat mereka bahagia atau malah membuat kita juga bahagia. Padahal kita sudah berbuat baik loh. Jadi semesta mau sampaikan ini, ibaratkan kamu lahir baru dari pola pikir ya, dari hati, dari jiwa, supaya lebih tercerahkan ke depan. Di mana ada masalah keuangan ya. Di sini ada orang yang pinjam uang tapi nggak mau ganti, atau pinjam uang lupa, suka lupa janji-janji. Ini bicara tentang keuangan. Dia santai-santai menikmati uangmu, kamu yang ngos-ngosan mencari uang di sana. Jadi orang-orang yang tidak tahu diri ini yang tukang pinjam-pinjam uang. Entah siapapun ya. Entah mungkin pasangan, mengatasnamakan cinta, pinjam duit, modal ini, modal itu. Ya. Ini namanya orang tidak tahu diri kalau pinjam baru gak dikembalikan. Sahabat, bahkan keluarga sendiri. Di sini ada beberapa yang saya merasakan bahwa pinjam uang tidak konsisten. Berarti kan dia mau menghancurkanmu. Kenapa? Karena ibaratkan gini, kamu menolong dia dalam kelaparan. Pada saat kamu kelaparan, hakmu kamu minta, dia nggak berusaha untuk bisa mengembalikan konsisten gitu, sesuai dari komitmen awal, sesuai dari komitmen macam contoh awal bulan gitu. Berarti kan memang dia orang-orang yang tidak
konsisten ini berarti orang-orang ini tidak tahu diri, sudah dibantu ngelunjak. Ini bicara tentang tidak tahu diri nih, artinya kan kita sudah baik, tapi malah mereka menusuk dari belakang kan. Sama, jadi kalau kamu koneksinya dengan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kamu yang harus bisa lebih fokus pada dirimu, di mana kamu harus bisa membatasi interaksi dengan dirinya. Kalau tidak, ya siap-siap saja kamu akan jatuh miskin. Karena kita bicara pinjam uang ya. Ini bicara uang. Kalau kamu mau kaya harus bisa tegas dan harus bisa memanage keuangan dan harus bisa menjaga hartamu. Gitu ya. Di sini saya edukasi ya, bukan berarti saya bicara orang pinjam uang orang ini enggak. Tetapi di sini supaya kamu lebih tercerahkan bahwa ternyata kalau saya mau kaya, saya juga itu harus bisa hemat. Hemat bukan hanya bisa hemat, dalam kata hemat ini bukan hanya kita nggak membelanjakan uang, tetapi dalam pertemanan juga. Jadi sama saja kamu boros kalau kamu pinjamkan orang uang, baru orangnya nggak konsisten membayar, sama saja kan uangnya habis. Berarti itu tidak hemat, walaupun bukan kamu yang pakai, mereka yang kasih habis uangmu gitu. Bagaimana kamu mau tercerahkan atau mau kaya kalau kamu nggak tahu seperti gitu. Ternyata hemat bukan hanya karena kita boros, tetapi karena kita tidak tidak konsisten dan tidak berani mengatakan tidak kepada mereka. Ya. Jadi dalam berbisnis pun begitu, cash bond. Kalau kamu cash bond dapat orang yang suka cash bond itu usahamu nggak akan lancar. Ini bicara tentang uang ya. Usahamu nggak akan lancar. Kita cash bond oke. Ya hutang, macam contoh kamu punya kios ya, orang bon gitu kan, tapi kalau orangnya bon tapi nggak bayar tepat waktu, ya berarti orang itu tidak cocok, tidak pantas, dia akan merugikanmu dan akan membuatmu miskin. Ini kata semesta ya, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan, kamu mendengar, kalau kamu mau ya silahkan, kalau kamu tidak mau kaya ya itu terserah dari dirimu. Yang penting tugas saya menyampaikan sudah selesai. Kembali lagi kepada yang mendengar, mau dijalankan oke, hanya sekedar dengar saja oke, ya terserah gitu. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jauhilah orang yang tidak tahu diri ini. Karena apa? Akan membuatmu susah dan akan membuatmu miskin. Kalau kita bicara tentang keuangan, di mana mereka pinjam uang, ini bicara pinjam uang aja ya, entah siapapun itu sudah salah satu membuat, ibaratkan orang-orang tidak yang akan merugikan orang lain. Kalaupun kamu yang suka pinjam uang, berarti rubah karaktermu tadi. Jangan sampai kamu jadi miskin karena tukang pinjam uang, apalagi kalau buangnya berbunga. Ini kita bicara untuk hidup lebih bagus ya. Nah itu. Apalagi kalau contohnya kalau kamu yang pinjam uang, kamu yang punya hutang ya, kamu pinjam dipinjol, sudah bunganya tinggi, dimaki-maki. Ini contoh. Dimaki-maki kan, mental kamu gimana? Disebarkan aib-aibmu ya ke semua yang ada. Ini contoh. Jadi lebih baik nggak usah kamu koreksi diri, nggak usah pinjam uang dan tidak usah meminjamkan uang. Jadi kamu tidak usah mempersulit orang lain dan jangan mau dipersulit orang. Itu aja motonya. Prinsip ya. Tuh Ace of Pentacles, kamu yang harus bisa mengambil uangmu sendiri, menikmati uangmu sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu diri ini adalah orang-orang yang pinjam uang, ya. Pertama itu, kalau kamu sudah bisa melewati orang-orang ini dan bisa tegas dengan orang-orang yang seperti begini, berarti kamu sudah bisa menikmati hidupmu, bisa menikmati kerja kerasmu, ya. Berikutnya di sini ada orang yang juga yang tukang pinjam barang. Pinjam barang sama, pinjam uang, pinjam barang. Ya. Itu sama aja. Jadi kalau nggak pinjam uang ya pinjam barang kamu ya. Ada nggak ya bajunya, ada nggak ya sendalnya. Habis itu ujung-ujungnya datang kasih kotor, nggak dikembalikan atau mungkin udah hilang. Ini banyak bisa lihat keluarga ya, atau adik ya, atau sahabat, dimana pinjam, dia lihat barang kamu bagus ya, tas atau sepatu atau apa, ini contoh. Pinjam baju, itu pinjam nggak bagus. Orang tukang pinjam itu nggak bagus. Pokoknya intinya kategori pinjam.
Suka pinjam-pinjam itu nggak bagus. Kenapa? Kamu punya uang untuk beli kan? Ya beli, kenapa harus pakai punya orang gitu. Jadi kalau kamu punya sahabat atau keluarga yang tukang pinjam itu orangnya toksik. Itu satu kategori orang toksik. Itu ciri-cirinya orang toksik itu. Yang mana mau mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya, yaitu dia mau bergaya tetapi punya orang pinjaman. Itu sangat toksik. Jadi kamu sudah harus bisa melihat ciri-ciri orang yang memang harus bersamamu dan orang yang tidak pantas bersamamu. Itu salah satunya tukang pinjam-pinjam barang dan pinjam-pinjam duit ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi Two of Swords. Ada Eight of Swords, Knight of Swords, Six of Wands. Di sini saya melihat ya tentang bicara tentang sesuatu yang kita kasih tapi dia kurang merasa bersyukur ya. Jadi kamu sudah memberikan atau mengejarnya, sudah memberikan cinta, tapi malah dia menyanyiakan kamu. Ataupun mungkin diberikan makanan, tapi pilih-pilih makan apa ya, aduh menunya apa ya, aku enggak ah. Jadi orang yang tukang pilih-pilih ini lebih baik nggak usah. Ya, orang yang tidak kalau dibilang mau tidak bersyukur lah seperti gitu. Orang-orang yang tidak bersyukur ini adalah orang-orang yang toksik. Ibaratkan dia sudah kelaparan tapi masih pilih makanan. Ada seperti gitu kan? Sudah kelaparan pilih makanan. Ataupun begini, minta traktir tapi pada saat kita minta traktir, dia lari, alasan banyak. Nah ini berarti orang toksik, hanya mau menerima, tidak mau memberi. Ini salah satu orang toksik yang hanya ya sama seperti benalu, yang hanya mau menyerap inangnya. Pada saat inangnya sudah kering kerontang ya dia pergi jalan mencari inang baru untuk bisa ditempel di situ untuk menyerap sari-sari makanan. Nah ini sama, orang-orang yang hanya nebeng-nebeng itu orang-orang yang tidak tahu diri. Ya setidaknya nebeng ya sekali-sekali kamu yang bayar, dia yang bayar gitu, kamu yang bayar gantian lah. Nah itu jadi semesta mau sampaikan orang-orang yang tidak tahu diri ini adalah orang-orang yang sudah dikasih tapi masih komplain, tidak merasa bersyukur. Ini kasih gratis ya, bukan kasih bayar. Kalau kasih bayar, kok kasih bayar. Kalau kita membeli, kita komplain nggak apa-apa ya. Tetapi kalau kita dikasih, ya sudah, tidak usah banyak komplain. Kalau kamu mendapatkan pasangan atau sahabat yang sudah dikasih tapi enggak deh, malas, ini apa, aduh enggak, saya enggak suka gitu ya, lebih baik besok-besok jangan kasih dia lagi. Karena apa? Itu tandanya orang tidak bersyukur ya. Ataupun mungkin kondisinya sudah dikasih makan gitu kan, terus tiba-tiba aduh makanannya nggak enak, dibilangnya gitu. Nah ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah makan baru banding-bandingkan masakanmu dengan yang lain, atau pilih menu yang ya bilang aduh besok coba dong masak ayam apa gitu ya. Sudah dikasih ayam goreng dia masih mau minta ayam kalkun ya. Ini contoh yang lebih gede. Coba dong oyster gitu, kalkun ya, saya mau rasa itu. Jadi mau yang lebih. Nah ini sama seperti hadiah. Kamu sudah kasih hadiah, contohnya ya, kamu kasih hadiah emas 1 gram ya, contohnya apa ya, 1 gram anting-anting lah seperti gitu. Dia bilang itu saya maunya itu yang emas itu yang 100 gram. Nah ini dimana dia tidak berterima kasih, sudah mendapatkan sesuatu apalagi hadiah tetapi tidak ucap terima kasih. Itu kan orang yang tidak bersyukur ya, orang-orang yang komplain, di sini boleh, di sini boleh. Ataupun malah dia yang menunjukkan kalau seandainya dia mau ditraktir, dia menunjukkan tempatnya. Padahal sebenarnya kalau traktir itu kan harusnya si pentraktir yang menentukan tempat ya, sesuai budget dia kan. Jadi kalau kamu punya sahabat yang dia yang mau ditraktir tapi dia yang menentukan tempatnya, itu berarti orang-orang yang toksik. Karena dia nggak tahu ya, yang mau traktir nih budgetnya berapa. Syukur-syukur kalau budgetnya tinggi ya.
Tapi kalau macam contohnya dia budgetnya pas-pasan baru masuk ke restoran yang mewah, kasihan juga. Nah ini salah satu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang tidak tahu diri ini, sudah ditraktir tapi malah dia yang harus menentukan, dia yang harus memilih, banyak komplain, tidak berucap terima kasih. Nah ini berarti ini barusan bicara makanan ya, ini luar daripada makanan bisa pun ya. Entah contohnya sudah dikasih pekerjaan yang bagus tapi malah dia keluar ya dengan kata tekanan, itu berarti kan orang juga tidak bersyukur ya. Yang lain pada ingin kerja di tempat itu tapi malah dia keluar. Karena ada orang yang hanya mental miskin, mental mau menerima, tidak mau memberi. Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang seperti gini. Ada beberapa saya melihat pasangan ya tidak berucap terima kasih, pasangannya ini kalau macam cowok ya, cowoknya ini pemalas, padahal seharusnya dia bertanggung jawab. Akhirnya istrinya mengambil atau menghandle tugasnya sebagai kepala keluarga ya, artinya memberikan nafkah gitu ya kepada pasangan. Tetapi malah dimarah-marah, tidak tahu diri, malah tambah malas, ini ada. Nah ini hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah atau apapun, tidak. Tetapi setidaknya ya kita harus tahu diri. Ini kan tema kita, tahu diri. Kita tuh siapa dan apa tugas kita. Nah itu, jadi kalau dengan orang-orang ini, kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, jaminkan kamu tetap bersama mereka, kamu gak akan bakal kaya. Ya, kamu gak akan bakal kaya. Kamu tetap akan ada di prasangka negatif, ataupun kamu tuh akan terjebak dalam kehidupan yang toksik. Seperti gitu ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, kita lihat tentang mereka-mereka ini kamu harus berani menentukan tujuan, kamu harus bahagia dan harus tegas. Ya, kalau kamu tidak tegas, mereka akan mempermainkanmu. Ini pesan semesta, ya. Kalau kamu tidak tegas, hidupmu akan diombang-ambing dan kamu tidak berbahagia. Jadi, tentukan tujuanmu, pilihanmu, ya, laksanakan dengan penuh kasih, sukacita, dan harus berani menolak kepada ajakan-ajakan mereka ataupun berani berkata tidak untuk permintaan mereka yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Nah itu ya, jadi kamu tuh bukan bilang baik, tidak, tapi kamu mendidik mereka untuk bisa lebih mandiri, bukan hanya ketergantungan dengan dirimu gitu ya. Jadi fokus pada dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu ya, terutama juga keluarga, orang-orang yang kamu sayangi. Terkadang kita rasa sayang itu kita memberi, itu bukan rasa sayang. Rasa sayang itu adalah mendidik. Jadi didiklah mereka untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jadi kalau kamu terlalu membiasakan hutang-hutang, ya jangan kaget kalau nanti dia juga pun ikut. Kamu gak kaya, dia pun ikut gak kaya. Karena apa? Terbiasa hutang. Nah itu, jadi harus bisa mendidik mereka untuk bekerja mandiri. Bukan kita berarti tidak sayang, tetapi rasa sayang, rasa cinta kita kan yang terbaik, yaitu mendidik mereka. Bukan hanya memberi saja, dia hanya mau menerima. Berarti itu sama saja kita mendidik dia menjadi mental miskin. Tapi buatlah mereka sebagai seorang yang tangguh, di mana mereka mempunyai mental seperti petarung. Ya, oke, itu ya yang saya lihat untuk koneksi hari ini, di mana orang-orang yang tidak tahu diri ini ya. Jadi kamu harus bisa lebih tegas kepada mereka supaya mereka bisa menentukan hidupnya sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Ataupun ini kalau terjadi pada dirimu, ya kamu yang harus fokus. Tadi saya bilang lahir baru. Mental dan mindsetmu harus dirubah supaya kamu bisa menjadi orang hebat, orang kaya, dan orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Bukan hanya sekedar memberi tetapi mengajarkan ya. Jadi seperti gitu ya pesan semesta saat ini. Semoga resonate. Kita lihat koneksi dari inisialnya. Oke, untuk inisial dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang toksik ya. Di sini saya sudah menarik energinya, ada huruf K, ada huruf N, H, U, I, W, J, A, N,
Y, W, wah W-nya double. W ini toxic nih ya. O, ataupun kalau tidak energinya up, dimana kalau kamu berinisial W, kamu yang harus lebih waspada terhadap orang-orang toksik yang banyak di sekeliling kamu ya. S, ini teguran keras juga buat yang mendengarkan atas nama W, ataupun kamu terkoneksi dengan orang-orang berinisial W ya. E, yang double ya, energinya tinggi soalnya. G, C, L, R, dan T ya. Bisa lihat ya. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan KNH UIWJA NYWOPSQ EGCLR dan T ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.